Pemirsa, gitaris grup band Gigi Dewa Bujana bisa jadi satu-satunya orang yang sangat terpukul atas terjadinya peristiwa ledakan bom yang meluluh lantahkan kawasan Legian Bali beberapa waktu lalu. Sebagai putra asli Pulau Dewata, Bujana mengaku sangat menyayangkan kondisi tanah kelahirannya pasca ledakan. Kondisi kayak kemarin, kalau menurut saya sih ya, mungkin sebuah peringatan juga gitu. Kita kadang-kadang, kita manusia terlalu berlebihan. Selamat sore pemirsa, Anda kembali berjumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda menyaksikan berbagai informasi terbaru seputar kehidupan para selebriti. Dan sore ini, tim Cek dan Dicek telah mempersiapkan sejumlah berita terbaru para artis yang tentunya dikemas dalam sajian khas Cek dan Dicek. Tapi sebelumnya, saya ingatkan kepada Anda untuk tetap mengikuti polling artis paling oke Cek dan Dicek 2002. Sore ini Anda bisa menentukan pilihan Anda sendiri, siapa artis pria paling oke sepanjang tahun 2002 ini. Hubungi nomor telepon premium call 0809 111 6666. Bagi pemirsa yang beruntung, setiap pekannya kami menyediakan 5 buah handphone dan 10 paket menarik dari Sophie Martin. Nah pemirsa, sekarang langsung saja kita simak kilasan tayangan sore ini. Personil grup lawak Patrio Grup Parto yang sudah sejak lama berniat akan mundur dari Patrio Group akhirnya menyampaikan kembali rencana pengunduran dirinya itu. Di saat Shahnaz Haq dan Gilang Ramadan masih direpotkan dengan putri pertama mereka yang masih berusia 10 bulan, usia kandungan Shahnaz yang kedua ternyata sudah masuk bulan ke-7. Bagaimana repotnya pasangan ini nanti? Simak penuturan mereka. Gitaris grup Gigi Dewa Bujana mengaku tidak menemukan lagi kondisi daerah kelahirannya Bali yang tenang dan damai setelah peristiwa peledakan bom yang meluluh lantahkan kawasan Legian beberapa waktu lalu. Sepanjang tahun 2002, angka perceraian artis mengalami peningkatan drastis dibandingkan tahun lalu. Tercatat 9 pasangan artis bercerai dan 1 pasangan berhasil rujuk. Simak berita ini dalam sajian Kaleidoskop Selebriti yang berhasil dihimpun tim Cek dan Dicek menjelang penghujung tahun ini. Pemirsa, usai lebaran, Parto menganggap itulah saat yang paling tepat untuk membicarakan rencana pengunduran dirinya dari grup lawak Patrio. Parto menginginkan ketegasan dari dua rekannya Akri dan Eko mengenai kelanjutan grup lawak Patrio yang telah mereka bangun bersama selama 8 tahun terakhir ini. Pemirsa, di awal bulan puasa lalu, Parto sempat dihebohkan akan keluar dari grup lawak Patrio. Secara formal, Parto memang sudah pernah mengajukan surat pengunduran diri kepada pihak manajemen grup Patrio pada tanggal 30 Oktober lalu. Sikap itu sebagai langkah kekecewaannya terhadap personel Patrio yang saat ini justru lebih sibuk mengurus job-job pribadi. Tapi niat Parto itu ditentang oleh kedua kawannya Eko dan Akri. Kedua personel Patrio itu meminta pertimbangan Parto untuk menunda pengunduran dirinya itu sampai bulan Desember ini, tepatnya seusai Hari Raya Idul Fitri. Kini batas waktu yang diberikan Parto telah terlewati. Lalu bagaimana sikap Parto? Apakah ia benar-benar akan meninggalkan Patrio? Berikut keterangan Parto ketika ditemui tim Cek dan Dicek saat mengisi acara di salah satu televisi swasta. Kalau saya dari pihak yang mengundurkan diri, ya sudahlah mundurkan diri, orang nggak ada yang nahan saya kok yang mundurkan diri. Begitu saya mengajukan surat pengunduran diri dari pihak Eko maupun Akri grup Patrio, tidak ada respon untuk menahan saya gitu loh. Tidak ada pembicaraan yang lebih serius lagi ya. Kayaknya mereka melepas begitu aja, ya udah saya ya namanya pihak mengundurkan diri, ya udah lepas aja. Sebenarnya hal apa yang membuat Parto bersikeras keluar dari Patrio? Padahal grup ini dengan susah payah dibangun bersama. Biasanya mengembalikan kepada mereka, kepada komitmen kita aja gitu, bahwa kita satu untuk tiga, tiga untuk satu gitu. Setiap kepentingan grup itu harus lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi gitu. Itu satu. Itu yang pertama. Jadi yang membuat kita kukuh itu dulunya itu. Tapi karena satu itu sudah dilanggar, ya udah buat apa. Masalah muncul ketika Eko lebih sering mengurus job pribadinya ketimbang Patrio. Hal itulah membuat Parto kecewa karena telah dianggap melenceng dari kesepakatan semula di awal membangun grup Patrio. Bagaimana Eko menanggapi hal itu? Eko selalu kemana-mana selalu bicara sama grup, selalu bicara dengan manajemen. Selalu Eko, kalau misalnya Eko ada program atau Eko bikin produksi atau Eko ada show, selalu ngeduluin grup. Dan itu selalu banyak kejadian Eko selalu membatalkan show-show atau produksi atau juga syuting untuk kepentingan grup gitu loh. Jadi permasalahan yang hanya mendasar hanya kemarin aja gitu loh, yang kebetulan Eko tidak bisa ngisi acara di Trans. Itu aja sebenarnya problemnya itu. Dan bagaimana pula sikap Eko terhadap kekecewaan Parto terhadap dirinya?
Kalau misalnya kecewa ya Eko yang kecewa juga, karena jujur aja mempertahankan sama mengundurkan diri atau membubarkan grup lebih berat, membentuk grup kalau buat Eko. Kalau misalnya memang dipacu sama Eko, ya Eko minta maaf lah, problemnya gitu aja. Permasalahan sih sebenarnya mungkin kita jarang ketemu kali ya itu. Saat ini Parto telah resmi menyatakan mengundurkan diri. Bagaimana Eko serta Akri menanggapi hal itu? Eko menyesali aja gitu, seharusnya bisa banyak yang kita omongin, banyak yang kita bicarain daripada hanya secari kertas. Eko sih berharap nggak bubar, pokoknya nanti kalau kita ada pertemuan, ntar Eko omongin deh, Eko beritahuin deh, CR deh pertama kali. Nggak ada masalah, nggak ada masalah kalau saya. Cuman sayang gitu aja. Emang kita mau paksa? Kalau anak kecil kita kasih kerupuk gampang ikut dia. Kita kasih permen gampang. Kita kasih gopean ngerti dia, kita rangkul bisa. Kalau orang sebesar Parto kita rangkul, kita pangkuk berat. Biarin aja gitu lah. Pengunduran dirinya Parto itu sebuah peringatan buat teman-teman. Artinya antara peringatan buat saya juga peringatan buat Eko ya. Saya rasa wajar itu, nggak ada masalah. Tinggal apakah surat pengunduran diri itu benar-benar saya dan Eko menyetujui atau tidak. Jika Parto secara tegas telah menyatakan diri keluar, lalu bagaimana dengan nasib program acara ngelaba di salah satu stasiun televisi swasta? Misalkan Patrio dikontrak lagi dengan TPI karena saya sudah tidak di Patrio, manajemen Patrio yang harus bergening dengan saya gitu. Parto berapa berani bayar gua gitu aja. Saya posisinya sekarang bintang tamu mungkin. Fleksibelnya saya bisa masuk kemana aja gitu loh. Saya digabungin sama Komeng saya bisa masuk, digabungin sama Taufik Sapaul bisa masuk. Enaknya saya di situ aja. Jadi mungkin bagi mereka yang ingin menarik saya silakan, saya nggak ada masalah. Ntar ketemu lah baru diomongin, kalau memang ntar deh diomongin lagi. Seusai lebaran ini apakah Eko, Parto, dan Akri sudah bertemu untuk membicarakan nasib grup lawak Patrio? Saya juga sampai sekarang belum ketemu Akri. Eko sendiri belum ketemu. Akri juga SMS saya doang gitu loh. Saya SMS doang. Saya kadang-kadang saya telepon Eko, handphonenya mati, ya udahlah. Terakhir kali bicara masalah Patrio itu tanggal berapa ya, waktu mau Panasonic World gue lupa. Jam 4 sore mereka Akri Eko ngomong tolong tutupin deh masalah pengunduran diri lo. Nanti kita datang ke Panasonic World gitu. Lu ini deh, lu tepis tuh bahwa lu mengundurkan diri. Aku udah mau bicara jujur. Kalau gue bilang gue jujur aja tuh, antar ngomong jangan toh. Karena kita masih ada beberapa event yang memang harus kita hadapi gitu loh. Yang menuntut kebersamaan Patrio gitu. Ya udah nanti kita datang bertiga deh, kita masih kompak, kita bilang masih kompak gitu. Ya udah aku datang ke Panasonic. Ternyata yang datang cuma aku sama Akri gitu loh. Di situ tanya wartawan ya, terpaksa aku dusta ya. Enggak ada masalah dengan Patrio. Kita masih kompak gitu. Setelah pulang dari situ aku ngomong sama Akri, ternyata gue dijadiin tumbal gitu loh. Ekonya sendiri datangnya malam dengan nyonyanya gitu. Itu pun tanpa wawancara saya rasa. Niatnya sih hari Senin kita cuma mau ketemu halal bihalal aja antara Mas Parto, Mas Akri, Eko dan juga seluruh manajemen yang ada, halal bihalal. Syukur-syukur ini bukan hari Senin kita ketemu, hari Senin baru mau diniatin ya, hari Senin baru mau diniatin. Mudah-mudahan kita permasalahan yang kemarin cepat selesai lah ya. Saya 2 hari ini matiin telepon terus, jarang telepon-teleponan deh. Iya nggak mau, ini lagi malas beli pulsa, bukan nggak punya duit, emang lagi lebaran, jobnya nggak begitu. Pemirsa, meski Eko dan Akri tetap bersikukuh untuk mempertahankan grup Patrio, sepertinya tidak demikian halnya dengan Parto. Parto merasa sudah mantap untuk bersolo karir. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Pemirsa, gitaris grup band Gigi Dewa Bujana bisa jadi satu-satunya orang yang sangat terpukul atas terjadinya peristiwa ledakan bom yang meluluh lantahkan kawasan Legian Bali beberapa waktu lalu. Sebagai putra asli Pulau Dewata, Bujana mengaku sangat menyayangkan kondisi tanah kelahirannya pasca ledakan. Kondisi kayak kemarin, kalau menurut saya sih mungkin sebuah peringatan juga gitu. Kita kadang-kadang kita manusia terlalu berlebihan gitu mungkin dalam segala hal. Banyak hal yang dalam balance kita mungkin timpang mungkin. Saya bukan bilang pihak mana, tapi saya juga mungkin sama gitu loh. Ya mungkin ini satu peringatan gitu. Saya seneng Bali zaman dulu kalau saya. Tapi kan nggak semua sama pikirannya.
Kalau orang bisnis seneng rame pasti kan. Kalau saya sih seneng tenang gitu loh. Keprihatinan Bujana atas kondisi Bali rupanya membuat Bujana merasa perlu mengulurkan bantuannya. Sebagai musisi, Bujana hanya dapat menyalurkan bantuannya itu lewat profesinya itu. Dan dalam satu kesempatan, Bujana melibatkan dirinya secara sukarela dalam pementasan Music Show 2002 bertajuk Asmara di Bali pada bulan puasa lalu. Tentang banyaknya acara yang digelar di Bali pasca ledakan, bagaimana hal itu menurut Bujana? Kalau masih seni saya bantu pasti.